Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Mualtaf dan saya akan membacakan biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman 24 Januari 1916 sampai 29 Januari 1950 adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah saat di sekolah menengah. Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar pada 1944. Ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air dalam kurung PETA yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Setelah menjabat, Sudirman berasa bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 4 pada 20 Oktober oleh Panglima sementara Orip Soemoharjo. Dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Orip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman. Dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 kepada Belanda dan penarikan 35.000 buah tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan diri termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis lainnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum
1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan proses upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia. Dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada awal Agustus, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Roem-Royen. Belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya, Soekarno tidak setuju. Yang menjadi pukulan bagi Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Urip pada 1948. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun dan keluar pada bulan Oktober. Lalu ia dipindahkan ke sebuah sanitarium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember di rumah Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat ini juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari 1950. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 4 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa di Yogyakarta diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade 4. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari, yang dihadiri oleh sejumlah elit militer dan politik Indonesia maupun asing, termasuk Perdana Menteri Abdul Halim, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Menteri Kesehatan Johannes Leimena, Menteri Keadilan Abdul Ghaffar Prigonjigo, Menteri Informasi Arnold
Mononuto, Kepala Staf TNI AU Surjadi Sujadarma, Kolonel Paku Alam 8 dan Soeharto. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang.